Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai bangun ruang sisi datar kubus. Materi ini dipelajari pada matematika kelas 8 di kurikulum 2013. Sebelum mengenal kubus, kita harus mengenal definisi bangun ruang itu sendiri. Bangun ruang merupakan salah satu objek matematika yang mempelajari mengenai bangun tiga dimensi. Bangun tiga dimensi merupakan bangun yang memiliki volume atau unsur-unsur pada bangun ruang. Yang pertama, kita memiliki bidang atau sisi yang merupakan daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari sebuah bangun ruang. Kemudian kita punya rusuk yang merupakan suatu perpotongan dua buah bidang yang berwujud garis. Unsur yang ketiga yaitu titik sudut yang merupakan perpotongan tiga buah rusuk. Selanjutnya ada diagonal bidang. Diagonal bidang merupakan diagonal yang terletak dalam bidang-bidang pembentuk bangun ruang atau pada sisi bangun ruang. Nah, ada lagi diagonal ruang yang merupakan garis yang melintasi ruang yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak sebidang. Nah, unsur yang terakhir ada bidang diagonal yang merupakan suatu bidang yang melintasi ruang dalam bangun ruang. Nah, setelah kita mengenal definisi bangun ruang dan unsur-unsur pada bangun ruang, kita mengenal kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar atau persegi. Kubus juga dikenal dengan nama lain yaitu bidang 6 beraturan. Nah, unsur-unsur kubus sendiri, terlihat dalam gambar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, 8 titik sudut, 12 diagonal bidang, 4 diagonal ruang, dan 4 bidang diagonal. Nah, sekarang terlihat dalam gambar, kubus memiliki 6 sisi atau bidang yang berbentuk persegi yang saling kongruen. Nah, sisi-sisi kubus sendiri yang merupakan sisi alas yaitu ABCD dan yang merupakan atapnya EFGH. Nah, sisi-sisi sampingnya kita punya ADEH, kemudian BFGC, dan untuk sisi depan kita punya ABFE dan yang belakangnya ada DCGH. Nah, untuk selanjutnya kubus memiliki 12 buah rusuk yang sama panjang, yaitu kita punya AB, BF, FE, AE, BC, AD, DC, HG, CG, DH, FG, dan EH. Nah, selain memiliki 12 rusuk, kubus juga memiliki 8 titik sudut. Nah, pada kubus ABCDEFGH berarti titik sudutnya yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, unsur selanjutnya, kubus memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang. Antara lain kita punya diagonal bidang AC, BD, AF, BE, BG, CF, AH, DE, DG, CH, EG, dan FH. Nah, selain diagonal bidang, kubus juga memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik, yaitu AG, BH, CE, dan DF. Nah, unsur yang terakhir, kubus memiliki 4 bidang diagonal, yaitu ACGE, DBFH, ABGH, dan EFCD. Setelah kita mengenal unsur-unsur kubus, kita akan belajar mengenai jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus adalah rangkaian sisi-sisi sebuah kubus yang jika dipadukan akan membentuk kubus. Nah, kita memiliki beberapa contoh untuk jaring-jaring kubus. Yang pertama bentuknya seperti ini.
Kemudian yang kedua seperti ini, yang ketiga dan yang keempat. Setelah kita mengenal jaring-jaring kubus, kita akan mengenal mengenai luas permukaan kubus. Kita tahu bahwa kubus memiliki 6 bidang sisi. Setiap sisi mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, yaitu berbentuk persegi. Luas permukaan kubus adalah luas seluruh bidang sisi pada permukaan kubus. Seluruh bidang kubus kan berbentuk persegi, jadi luas permukaannya yaitu 6 dikali luas persegi, dengan luas perseginya yaitu sisi dikali sisi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa luas permukaan kubus yaitu 6S kuadrat, dengan S-nya merupakan rusuk kubus. Setelah kita mempelajari luas permukaan kubus, kita akan mengenal volume kubus. Nah, volume kubus sendiri kita peroleh dari luas alas dikali tinggi. Nah, terlihat dari kubus ini, luas alas kubus itu berbentuk persegi. Nah, luas dari persegi yaitu S dikali S, dan tingginya yaitu S. Jadi, diperoleh volume kubusnya yaitu S pangkat 3. Lanjut ke contoh soal. Diberikan soal, keliling dari salah satu sisi persegi dari kubus adalah 94 cm, maka hitunglah volume kubus tersebut. Jika keliling salah satu sisi persegi dari kubus tersebut adalah 94, maka panjang salah satu sisi persegi itu adalah 94 dibagi 4. Diperoleh panjang sisinya yaitu 24 cm. Untuk menghitung volume kubus, kita substitusikan ke rumus volume kubus yaitu S kali S kali S atau S pangkat 3, maka diperoleh volumenya adalah 24 dikali 24 dikali 24 atau 24 pangkat 3. Nah, hasil dari 24 pangkat 3 yaitu 13.824. Jadi, volume kubus tersebut adalah 13.824 cm kubik. Sekian pengenalan mengenai bangun ruang sisi datar kubus. Untuk bangun ruang sisi datar lainnya akan kita bahas di lain kesempatan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.